Di video ini kita mau membahas kalau kamu lagi nyari psikiater dan psikolog, gimana cara nyari yang tepat. Simak bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Walaupun saya lagi syuting di Siloam Bogor. Dan hari ini saya mau bahas tentang satu pertanyaan yang banyak banget orang bingung. Gimana cara nyari psikolog dan psikiater yang tepat? Oke, kita tahu harus cocok-cocokan. Nggak usah psikolog psikiater deh, dokter aja cocok-cocokan kok. Cocok-cocokan pengobatannya, cocok-cocokan personalitinya. Betul. Tapi menggunakan kata cocok-cocokan itu kesannya lebih ke random. Aku random nyari, kalau aku ngerasa cocok berarti benar, kalau nggak ngerasa cocok berarti nggak benar. Tapi cocok itu apa? Kan kata-katanya nggak jelas. Cocok. Kalau sama dokter jelas. Cocok itu artinya pileknya sembuh, atau batuknya sembuh, atau batu ginjalnya sembuh. Jelas. Kalau cocoknya psikiater psikolog, apa? Apakah nyaman? Karena nyaman aja belum tentu ada progres jangka panjang yang baik. Maksud saya gini, saya juga pergi ke psikolog. Saya sesekali pergi ke psikiater. Di sesi-sesi yang, di banyak sesi bahkan tepatnya, di mana saya merasa nggak nyaman, ketika saya di-challenge, ketika saya ditantang, ketika saya ditunjuk, itu rasanya nggak nyaman. Tapi saya ingat betul sesi-sesi yang nggak nyaman tadi itu justru membuat perubahan baik dalam hidup saya. Di lain sisi, ada yang dimana saya nyaman, saya didengarkan, tapi ya gitu-gitu aja. Saya cerita curhat, bisa nangis di situ, tapi ya dalam jangka panjang gitu-gitu aja. Jadi lebih ke cuma cerita, dan saya nyaman. Tapi gimana? Cocok tuh gimana? Apakah yang nyaman tadi, atau dua-duanya harus nyaman dan harus ada progres? Gimana? Nah, di video ini kita mau bahas. Oke teman-teman, sadar dulu kalau mental health itu topik yang luas. Dan tidak mungkin semua orang menguasai semuanya. Maksud saya, nggak mungkin ada satu psikolog atau semua psikolog menguasain semua teknik, itu mustahil. Sama kayak semua psikiater menguasai semua tema mental health. Itu sendiri udah nggak masuk akal. Nggak mungkin. Saya mau membagi menjadi dua kategori dulu. Psikolog dan psikiater itu terbagi di dua kategori ini. Ada yang generalis, ada yang spesialis juga. Sama, kayak kamu. Ada yang sifatnya generalis, ada yang spesialis. Nggak ada yang salah dengan itu. Atau sama kayak dokter deh, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Walaupun psikiater juga dokter spesialis sih. Tapi ada yang tetap generalis, ada yang spesialis. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah generalis cenderung menguasai lebih banyak topik. Dan bisa berlaku untuk secara general aja. Maksudnya gangguan-gangguan jiwa yang general, penyakit-penyakit yang general, atau screening secara general, itu bisa nih di sini. Tapi ada juga psikolog psikiater yang sifatnya spesialis. Ada yang spesialis di family therapy, ada yang di anak, ada yang di remaja. Itu yang berdasarkan kategori umur. Ada yang berdasarkan kategori diagnostik. Misalnya spesialis atau keminatannya pada psikosomatik. Dokter Andri psikiater itu psikosomatik. Jadi kalau teman-teman schizofrenia tapi ke dokter Andri bisa nggak? Bisa, tapi kurang gitu. Bukan dokter Andri nggak jago, tapi keminatannya di psikosomatik. Dia yang ahli banget di situ. Jadi kalau teman-teman psikosomatik ke dokter Andri, kurang apa lagi. Atau yang misalnya diagnosisnya trauma ke saya. Saya suka banget tema-tema trauma. Tapi apakah saya nggak bisa ngerjain tema lain? Iya, bisa sih. Tapi kalau Anda trauma, Anda mengambil manfaat besar dengan pergi yang ke spesialis ini. Itu berdasarkan diagnostis, dan nggak cuma psikosomatik dan trauma. Kan diagnosis ada banyak. Ada yang OCD, ada yang psikosis, schizofrenia. Pasien-pasien psikosis tuh bagus banget kalau ke misalnya ke dokter Lahargo. Itu kolega saya di Siloam Bogor. Itu oke banget ke dokter Lahargo. Kalau orang psikosis ke saya bisa, tapi manfaatnya akan lebih sedikit daripada ke dokter Lahargo. Nah, maksud saya, problemnya adalah terlalu luas banget ini tema ini. Dan lay people atau common people atau orang-orang biasa, mana tahu saya butuhnya apa? Apakah saya punya trauma dan saya butuh trauma terapi, atau saya ternyata bipolar dengan psikosis yang butuh bantuan obat dominan, atau saya let's say psikosomatik, saya bukan serangan jantung, saya cuma cemas, perlu ke dokter Andri. Gak tahu, siapa yang tahu? Kita bisa nebak-nebak diagnosis kita, tapi kata siapa itu benar? Dan kalau itu nggak benar, kita pergi ke yang model spesialis begini, ya nggak salah, tapi bisa juga nggak tepat. Nah, kenapa nggak salah tapi bisa nggak tepat? Contoh saya,
Kalau teman-teman ke dokter Largo, dokter Andri, saya percaya mereka punya penguasaan ilmu yang lebih luas. Tapi saya agak spesifik. Jadi kalau teman-teman ke saya saya akan melihat dari lensa trauma. Apakah semua masalah hidup adalah masalah trauma? Jawabannya enggak. Enggak. Contoh autism, contoh bipolar, contoh schizofrenia itu nggak ada urusannya sama trauma. Oke, orang schizofren, bipolar, autism cenderung lebih dalam tanda kutip mudah mengalami trauma ketimbang populasi normal. Betul, tapi tidak diakibatkan karena trauma. Jadi meletakkan lensa trauma pada penanganan kasus seperti itu sebenarnya nggak terlalu bermanfaat. Kita butuh lensa lain. Atau sebaliknya, kalau lensanya adalah biologis, padahal masalahnya adalah masalah psikologis. Saya menganggap dia masalah pada serotonin, padahal yang bermasalah adalah interaksi keluarga. Iya, nggak tepat. Harusnya ke terapis yang dominannya keluarga. So, orang biasa tahu dari mana dia butuhnya apa. Gak ngerti. Itu kenapa penting untuk generalis. Orang yang menguasai banyak, orang yang menguasai semua. Orang yang secara umum bisa menangani, tapi kalau masalahnya udah lebih spesifik, dia akan melakukan referral. Kayak gini deh, nyeri kepala kan general ya. Maksudnya semua dokter umum bisa ngerjain nyeri kepala. Tapi ketika di CT scan kemudian ternyata ada tumor di otak, nggak mungkin dokter umumnya yang ngobatin dong. Dia akan melakukan referral, dirujuk ke neurosurgeon, dokter bedah saraf, atau ke dokter saraf, tergantung dengan ukuran tumornya. Sama, psikolog psikiater yang generalis akan melakukan assessment, melakukan diagnostik, sampai pada batas tertentu ditangani, tapi sampai pada batas tertentu kalau ternyata butuh lebih, ke yang bagian-bagian ini, yang punya keminatan lebih pada konteks tertentu. Kecuali teman-teman memang tahu butuhnya apa. Boleh kunjungi yang di sini. Karena nggak jarang misalnya, gangguan kepribadian tuh tema spesifik loh teman-teman. Narcissistic personality disorder itu tema spesifik. Nggak jarang larinya ke saya. Keluarganya minta saya periksa. Sebenarnya saya nggak bisa teman-teman. Asli nggak bisa. Jadi kalau ada teman-teman psikolog psikiater yang nonton video ini, tolong sekali. Jangan ngerujuk untuk assessment NPD ke saya. Karena sebenarnya saya less likely pengen melakukan itu. Kecuali terpaksa ya sudahlah. Tapi sebenarnya saya nggak suka. Kenapa? Karena itu bukan bidang keahlian saya. Itu bidang keahlian yang spesifik. Akan lebih baik datang ke generalis dulu, lalu biar generalis yang rujuk ke yang spesialis, yang ahli dalam dialectical behavior therapy misalnya, yang ahli dalam terapi-terapi modalitas tertentu untuk gangguan kepribadian. Karena biasanya yang tema-tema spesialis ini dia udah punya kekasannya. Misalnya saya mengkonstruksi, saya nggak akan bilang membuat nggak enak. Saya mengkonstruksi teknik saya sendiri yang saya beri nama trauma processing therapy untuk memproses memori traumatik dengan cepat dan dengan aman. Sehingga orang nggak perlu terus-menerus ke-trigger sama tema traumanya. Tapi apakah itu adalah satu-satunya yang dibutuhkan manusia? Enggak. Orang masih butuh mindfulness, orang masih butuh DBT, orang masih butuh CBT, orang masih butuh skema terapi, play, send, whatever. Terlalu banyak yang dibutuhkan. Tapi tidak mungkin semua orang menguasai semua teknik. Jadi ya saya menyukai yang saya suka saja. Dan kebetulan saya nggak generalis banget. Jadi saya nggak bisa bermain di generalis. So, ini tema yang saya bawa. Kalau saya disuruh geser ke tema yang lain, enggak, saya nggak jago, saya nggak bisa. Itu kenapa saya menolak, kalau yang ini saya menolaknya cukup besar. Saya nggak ngerjain kasus keluarga, saya nggak ngerjain kasus anak remaja. Kenapa? Karena beda banget keterampilannya. Set skills yang dibutuhkan tuh beda. Saya nggak bisa ngerjain itu. Nah, teman-teman generalis lebih bisa ngerjain beberapa hal. Dia bisa anak, dia bisa remaja, dia bisa lansia, dia bisa pada batas tertentu secara umum bisa. Nah, jadi kalau ditanya kita tahu yang cocok gimana? Kalau teman-teman bingung, cari psikolog psikiater yang kelihatannya general, yang ngomongnya luas, yang nggak cuma satu tema. Kita bisa tahu misalnya dari kontennya atau dari tulisan biasanya kan ada tuh di aplikasi kayak halo dokter, halo dok, keminatannya apa. Kalau keminatannya luas berarti dia cenderung generalis. Teman-teman bisa mulai dari sana. Tapi kalau teman-teman tahu kebutuhannya kayaknya aku mau periksa ADHD deh. Cari yang spesialisnya ADHD. Bukan yang pokoknya ke psikiater. Oh, karena dokter Jimmy psikiater berarti aku minta tes ADHD sama dokter Jimmy. Saya nggak bisa tes ADHD. Saya nggak bisa tes NPD, nggak bisa. Tidak semua psikiater psikolog punya karakteristik yang sama. Sehingga kalau kita cocok antara kebutuhan dengan teknik yang dipakai, kebutuhanmu dengan profil spesialisasi atau generalnya dari terapis, ini akan membantu kamu untuk mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. So, itu yang disebut cocok. Kan jadi lebih terukur. Sehingga kebutuhanmu dengan profil psikiater atau psikolognya match, perbaikannya pun lebih dominan, bisa kita targetkan untuk jangka panjang. Bukan cuma nyaman sesaat, tapi ada tolak ukurnya. Gitu, itu yang dimaksud cocok, dan itu cara nyari yang tepat. Ingat, kalau kamu bingung, mulai dulu dari generalis.
Kalau kamu udah tahu kebutuhanmu apa, misalnya pada trauma, ayo kita ngerjain trauma. Pada ADHD, silahkan cari terapis yang ADHD dan lain sebagainya. Gitu, semoga di video ini bermanfaat dan bantu kamu menemukan terapis, psikolog, dan psikiater. Dan juga kira-kira ternyata ada banyak tema di sini, kebutuhan-kebutuhannya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, atau mau kasih rekomendasi psikolog psikiater yang punya keminatan tertentu atau generalis yang kamu suka, tulis dong di kolom komentar. Bye-bye!